Kisah hari ini berawal dari sebuah legenda kuno. Alkisah di Slovakia beredar luas pandangan seperti ini. Di hutan yang gelap, hiduplah seekor bison yang akan membawa pergi anak-anak nakal di tengah malam. Anak-anak yang dibawa itu disembunyikan di sebuah lubang pohon yang gelap dan menceritakan kepada mereka tentang kepercayaan tertua di Slovakia. Anak-anak yang taat pada keyakinannya akan menyatu dengan bison dan mendapatkan kehidupan abadi dalam kegelapan. Sementara itu, anak-anak yang selalu menghujat dan menghina pada keyakinan itu akan kehilangan pendengaran dan penglihatannya dan akan mati ketika mereka berjalan sambil meraba-raba mencoba keluar dari hutan. Legenda urban seperti itu jelas dimaksudkan untuk menakut-nakuti anak-anak. Entah apakah si pengarang cerita ini disambut hangat oleh Departemen Perlindungan Anak setempat. Namun dalam legenda ini disebutkan dua unsur penting yang sangat aneh. Pertama, tempat anak-anak belajar keyakinan adalah lubang pohon yang gelap. Kedua, anak-anak yang tidak patuh akan kehilangan penglihatan dan pendengarannya, yakni kehilangan indrawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar bahwa orang buta memiliki pendengaran dan penciuman yang lebih peka. Ketika Tuhan menutup sebuah pintu, Dia pasti akan membukakan pintu lainnya untukmu. Pepatah ini ada benarnya juga. Ketika seseorang kehilangan penglihatan, masukan ke korteks serebral juga berkurang, sehingga terjadi redistribusi fungsi korteks serebral agar indera lainnya menjadi lebih sensitif. Namun, apa yang akan terjadi pada tubuh jika panca indera kita dihilangkan? Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang eksperimen deprivasi sensorik dan ketakutan seperti apa yang tersembunyi di bagian terdalam tubuh manusia. Eksperimen deprivasi sensorik. Pada tahun 1950-an, Profesor Daniel O. Hebb dari Universitas McGill di Kanada pertama kali merancang eksperimen deprivasi sensorik. Proses percobaannya sangat sederhana. Ia meminta 14 relawan mahasiswa untuk berbaring di tempat tidur di ruang isolasi selama 2 hingga 3 hari. Subjek diminta mengenakan kacamata tembus pandang, menutup telinga, dan menggunakan sarung tangan serta pelindung pergelangan tangan untuk mengisolasi indrawi. Tujuannya adalah semaksimal mungkin membatasi panca indera. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat tidur di ruang isolasi kecuali untuk makan dan ke toilet. Relawan yang berpartisipasi dalam eksperimen ini akan mendapatkan imbalan sebesar $20 AS per hari atau setara dengan hampir $100 AS dalam konvensi harga komoditas saat ini. Awalnya para relawan berpikir bisa mendapatkan rezeki nomplok hanya dengan berbaring di tempat tidur. Namun kenyataannya, terisolasi di ruangan kecil yang gelap gulita itu ternyata jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Ruang isolasi sangat kecil, hanya dapat menampung satu tempat tidur. Terdapat jendela observasi di salah satu sisi dinding. Semuanya baik-baik saja di hari pertama. Banyak relawan memanfaatkan kesempatan ini untuk tidur nyenyak. Tapi akan terbangun juga setelah terlalu banyak tidur. Namun otak telah kehilangan masukan informasi. Pada saat demikian, hanya bisa mengandalkan imajinasi untuk menghabiskan waktu. Kurang dari 3 hari kemudian, beberapa relawan mulai mengalami halusinasi, mulai dari gambaran geometri sederhana hingga 3 dimensi bahkan pemandangan. Halusinasi ini tetap ada meski ketika peneliti mencoba untuk berbicara dengan mereka, para relawan. Beberapa relawan yang tidak sanggup bertahan akhirnya menyerah lebih awal. Namun sebagian besar dari mereka merasa gelisah dan tidak mampu berpikir seperti sebelumnya. Penemuan fenomena aneh ini membuat eksperimen deprivasi sensorik menjadi topik penelitian yang hangat
pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada awal tahun 1960-an, para ilmuwan menemukan bahwa jika subjek yang dikurung diminta untuk membayangkan pemandangan atau sosok orang yang dikenalnya, pemandangan yang muncul di hadapan mereka bahkan jauh lebih realistis daripada di kehidupan nyata dan selalu terbayang. Fenomena ini lebih mungkin terjadi pada hari kedua atau ketiga dalam percobaan dan semakin nyata sering bertambahnya waktu isolasi. Pada tahun 2008, film dokumenter BBC Horizon meluncurkan program yang disebut isolasi total. Program tersebut menghidupkan kembali eksperimen deprivasi sensorik Hebb yang kontroversial. Proyek eksperimental ini dipimpin oleh Profesor Ian Robbins dari Departemen Psikologi Trauma di Rumah Sakit St. George di London. Ia membagi 6 relawan yang mengikuti percobaan terkait menjadi 2 kelompok. Satu kelompok sepenuhnya terisolasi dan kehilangan sensoriknya, hanya mengenakan masker mata pekat cahaya, pelindung yang mengisolasi sentuhan, dan handphone dengan suara white noise. Sementara kelompok lainnya sebagian terisolasi, tidak kehilangan panca inderanya, tetapi ditempatkan di ruangan gelap di mana mereka tidak dapat melihat apapun. Ruangan yang sempit hanya ada satu tempat tidur dan meja. Relawan yang berpartisipasi dalam percobaan ini terdiri dari 4 pria dan 2 wanita. Mereka memiliki kepribadian yang berbeda dan profesi yang tidak sama. Ada aktor drama, dokter psikologi, pelari jarak jauh, fotografer, dan penggemar meditasi. Sebelum percobaan, Profesor Robbins melakukan serangkaian tes terhadap 6 relawan untuk mengevaluasi kemampuan komprehensif sistem eksekutif pusat mereka. Tes terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama adalah tes memori visual. Profesor Robbins meminta relawan untuk lebih dulu melihat sebuah lukisan. Selanjutnya, 30 menit kemudian, menggambar lukisan yang baru saja mereka lihat berdasarkan ingatan. Sebelum percobaan dimulai, sebagian besar relawan mampu merestorasi lukisan yang mereka lihat secara relatif lengkap. Bagian kedua adalah tes pengolahan informasi. Profesor Robbins akan memberikan relawan selembar kertas dengan sejumlah kata yang menunjukkan warna yang tercetak di atasnya. Namun arti sebuah kata tidak sama dengan warna yang tercetak. Misalnya kata hitam ditulis dengan tinta hijau, kata hijau ditulis dengan tinta merah, dan kata merah ditulis dengan tinta hitam. Alih-alih membaca kata tersebut, relawan diminta untuk menyebutkan warna tinta apa yang digunakan untuk menulis kata tersebut. Sekali lagi, sebelum percobaan dimulai, semua relawan bisa lulus tes ini dengan sangat mudah. Bagian ketiga adalah tes kefasihan berbahasa. Relawan diminta mengucapkan sebanyak-banyaknya kata yang berawalan huruf tertentu, misalnya kata yang berawalan A. Bagian keempat adalah tes kemampuan mengklasifikasikan objek. Relawan diminta membuat daftar hewan sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit. Bagian kelima dan terpenting adalah tes isyarat verbal. Profesor Robbins akan membacakan sebuah cerita dan setelah 30 menit meminta relawan untuk menjawab pertanyaan terkait. Saat mengajukan pertanyaan, Profesor Robbins akan dengan sengaja menyesatkan relawan. Misalnya bertanya kepada mereka, jawabannya A atau B. Padahal baik A maupun B bukanlah jawaban yang benar. Sebelum dimulai, semua relawan mampu mengidentifikasi informasi yang salah dengan relatif lancar. Selanjutnya, yang menantikan mereka adalah 48 jam siksaan di ruang kecil yang gelap. Setelah dikurung selama lebih dari 10 jam, relawan mulai tidak bisa membedakan siang dan malam karena kurangnya cahaya. Relawan yang sepenuhnya terisolasi diperbolehkan melepas sarung pelindung karena tidak tahan dengan ketidaknyamanan sarung pelindung yang menghalangi indera peraba. Setelah itu, beberapa relawan mulai bertingkah aneh, terus menggelengkan kepala atau mondar-mandir di sekitar ruangan.
Ketika pukul 48 jam berbunyi dan relawan diperbolehkan keluar ruangan, mereka semua merasa seolah mendapatkan kehidupan baru. Selanjutnya, Profesor Robbins melakukan kembali 5 tes sebelum percobaan untuk membandingkan perubahan kemampuan sistem eksekutif pusat otak mereka. Dan tanpa terkecuali, semua relawan menderita kehilangan ingatan, reaksi lambat, dan ketidakmampuan berpikir. Dalam tes memori visual, gambar lukisan yang direstorasi oleh relawan kali ini memiliki garis yang jauh lebih sederhana daripada lukisan asli yang diperlihatkan kepada mereka. Pada tes pengolahan informasi, mereka dapat dengan mudah membaca warna font secara langsung sebelum mengikuti percobaan. Namun setelah 48 jam dikurung, kecepatan pengenalan warna mereka melambat secara signifikan. Relawan paling lambat membutuhkan waktu 69% lebih lama dari sebelumnya dan tingkat kesalahannya sangat tinggi. Dalam tes kontras isyarat verbal yang sangat penting, Profesor Robbins menceritakan kisah lain kepada mereka. Selanjutnya, 30 menit kemudian, Robbins bertanya kepada mereka, apakah anak kecil dalam cerita tersebut ketakutan dengan mobil yang menuruni bukit? Hanya relawan perempuan yang dengan benar mengatakan bahwa tidak ada mobil dari lereng bukit dalam cerita tersebut. Profesor Robbins bertanya lagi, apakah John dalam cerita itu memegang lengan atau bahu anak kecil itu? Sekali lagi, hanya relawan perempuan yang dengan benar menjawabnya bahwa John telah mengambil sepeda tersebut. Menurut beberapa ahli, bahwa setelah diisolasi atau dikurung, kaum laki-laki lebih rentan terhadap sugesti dan memutarbalikan ingatan mereka dibandingkan perempuan, dan lebih cenderung menerima informasi yang dipaksakan dari dunia luar. Namun menurut sejumlah besar ahli lainnya, bahwa hanya ada 2 relawan perempuan dalam percobaan ini, dan ukuran sampel terlalu kecil untuk menarik kesimpulan seperti itu. Karena kelompok tersebut sepenuhnya terisolasi dalam percobaan, sarung pelindung sentuhan mereka juga dilepas. Jadi, eksperimen ini bukanlah eksperimen deprivasi sensorik yang lengkap dalam arti sebenarnya. Hasil percobaan kedua kelompok tidak jauh berbeda. Namun meski begitu, dampak buruk berada di ruangan gelap selama 48 jam pada semua relawan juga jelas terasa. Profesor Robbins juga menyebutkan bahwa selama Perang Korea, di mana setelah tentara Amerika yang ditangkap kembali ke Amerika Serikat, banyak orang yang menunjukkan skip antipati mereka terhadap Amerika Serikat dan bahkan menganggap bahwa tindakan militer Amerika adalah dosa dan tidak manusiawi. Profesor Robbins menduga, mungkinkah hal itu disebabkan tentara Amerika yang diisolasi dalam waktu lama selama penawanan mereka kemudian dicuci otaknya. Hasil percobaan seperti itu mau tidak mau membuat kita merenungkan sebuah pertanyaan. Akankah para tersangka yang sudah lama ditahan di sel isolasi itu akan sangat mudah disesatkan saat diinterogasi, menggoyahkan pemikiran aslinya, dan memberikan kesaksian yang tidak dapat dipercaya? Film dokumenter BBC ini juga mewawancarai beberapa korban yang dikurung dalam jangka waktu panjang. Salah satunya adalah dosen Universitas Brian Kennan. Brian pernah dijadikan sandera dan dikurung di ruang bawah tanah yang gelap dan tidak berjendela selama 8 bulan. Selama dalam kurungan ini, kondisi mentalnya dipaksa hingga batas maksimum, perlu mengandalkan imajinasi untuk mengisi kekosongan, dan bahkan harus selalu mencubit wajah atau dagunya untuk membuktikan bahwa dia masih sadar. Suatu ketika, Brian mengalami halusinasi di depan matanya. Dia sendirian di gurun pasir, terkadang merasa panasnya tak tertahankan, dan terkadang merasa tiupan angin dingin menusuk tulang. Dia bahkan menyaksikan angin mengikis daging di tubuhnya hingga hanya tersisa seonggak tulang belulang. Brian juga mengalami halusinasi pendengaran simfoni. Awalnya terasa cukup menarik, tetapi seiring dengan semakin kerasnya musik, ritmenya menjadi semakin cepat.
Brian membenturkan kepalanya ke dinding, namun tidak mampu menghilangkan suaranya. Hingga setelah sekian lama dari sejak diselamatkan, Brian masih tidak mampu beradaptasi dengan kehidupan normal. Fungsi normal otak manusia tidak terlepas dari rangsangan sedang. Bahkan orang yang tinggal di rumah pun akan menjaga kesehatan korteks serebralnya melalui rangsangannya melalui internet, TV, sinar matahari, dan musik. Bayi yang baru lahir sejak lahir terus-menerus menerima rangsangan dari lingkungan luar, dan rangsangan inilah yang mendorong otak menjalin hubungan sinaptik yang lebih erat. Sebaliknya, kehilangan sensorik dapat melemahkan atau memutus hubungan yang sudah ada. Ketika otak kekurangan rangsangan sensorik untuk waktu yang lama, otak mulai menciptakan halusinasi dengan sendirinya. Namun kehilangan sensorik tidak mempunyai dampak positif. Penelitian menunjukkan bahwa membatasi aktivitas sensorik sampai batas tertentu dalam jangka waktu singkat ternyata bisa membuat orang menjadi rileks. Aplikasi yang paling terkenal adalah terapi stimulasi lingkungan terbatas. Spa atau sauna terapung yang membuat banyak orang terobsesi dan ketagihan adalah contohnya. Padahal ratusan tahun lalu, nenek moyang kita sudah menyadari pentingnya rangsangan sensorik bagi manusia. Bahkan mereka akan memanfaatkannya untuk menghukum penjahat kelas kakap. Pada tahun 1630-an, alat penyiksaan kejam muncul di Roma, Italia yang disebut topeng kelaparan. Masker jenis ini hanya menyisakan sedikit celah di sekitar mulut. Napi dapat makan, namun tidak pernah kenyang, dan akan merasa lapar sekaligus takut karena inderanya terhambat. Pada awal abad ke-20, terdapat alat penyiksaan sensori kuno yang digunakan pada tahanan sakit jiwa dan pelaku kekerasan. Pasien atau narapidana akan diikat secara paksa pada kursi khusus ini. Pendengaran dan penglihatan mereka akan dihilangkan. Menurut catatan, hampir semua pasien sakit jiwa yang menjalani perawatan tersebut justru menjadi semakin parah setelah turun dari kursi penyiksaan. Pakaian selam paling awal juga melakukan kesalahan ini secara tidak sengaja. Untuk menahan kuatnya tekanan air laut dalam, balok-balok besi akan membungkus seluruh tubuh penyelam, seperti terjebak di dalam rumah kecil. Ditambah dengan minimnya sumber cahaya di lingkungan laut dalam, hal ini mudah menimbulkan kecemasan ekstrim bagi para penyelam. Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa dengan kemajuan teknologi penyelaman laut dalam, kebutuhan akan lampu selam semakin tinggi. Eksperimen dan kasus nyata ini memberi tahu kita satu hal: musuh terbesar umat manusia adalah kesepian ekstrim. Contoh misalnya isolasi pada masa epidemi tahun 2020 menyebabkan banyak orang mengalami masalah psikologis, kecemasan, depresi, bahkan angka perceraian melonjak. Namun bagaimanapun juga, isolasi epidemi ini terpaksa dilakukan karena situasi. Tetapi ada keterasingan lain yang penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Seperti yang pernah dilaporkan dua berita terkait kematian pada tahun 2018. Salah satu laporan memberitakan tentang pasutri Kanada berusia 90-an, George dan Shirley Brecondon, memutuskan untuk melakukan eutanasia bersama setelah 73 tahun menikah. Sebagai informasi, eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Berita lainnya adalah Makoto Ono, putra kedua komposer Jepang Saburo Kitajima, meninggal mendadak di rumahnya pada usia 51 tahun. Diperkirakan ia sudah meninggal lebih dari seminggu saat jenazahnya ditemukan. Satunya hidup dalam satu selimut yang sama dan juga meninggal di liang yang sama. Bak sebuah kisah menyentuh dalam dongeng. Sementara lainnya adalah kesedihan karena baru ditemukan setelah lama meninggal sendirian. Menurut statistik tahun 2015, di antara 1,5 juta kematian di Jepang pada tahun itu, 30.000 di antaranya adalah mereka yang hidup sendirian
yang meninggal karena sakit atau alasan lain tanpa sepengetahuan siapapun. Kematian seperti ini disebut kematian dalam kesepian. Di antara mereka ada public figure seperti Makoto Ono, namun sebagian besar adalah masyarakat biasa. Jepang telah memasuki masyarakat lansia. Pada tahun 2019, penduduk Jepang yang berusia di atas 65 tahun telah mencapai 28,4% dari total penduduk Jepang. Lonjakan jumlah kematian dalam kesepian dalam beberapa tahun terakhir ini telah memunculkan industri baru, layanan pembersih rumah orang tua yang meninggal sendirian. Jepang kini menghadirkan lowongan pekerjaan sebagai tokusu soji atau industri pembersih spesial. Tokusu soji adalah jasa pembersihan rumah. Terkesan biasa, namun nyatanya tak sebiasa itu, bahkan mungkin agak menyeramkan. Pembersih rumah ini merupakan layanan pembersihan rumah orang tua Jepang yang meninggal sendirian. Membersihkan rumah pasca ditinggal meninggal oleh pemiliknya seharusnya dilakukan oleh sanak keluarga atau anak kandung. Namun tren orang tua Jepang belakangan ini menyebabkan pembersihan rumah ini harus dilakukan oleh orang lain. Tak dimungkiri belakangan ini, Jepang memang punya tren yang aneh. Tak menikah lalu tinggal sendirian, kemudian menua dan meninggal sendirian di rumah. Hanya saja tak semua orang Jepang seperti itu. Ada juga orang tua yang harus tinggal sendirian karena kondisi yang tak memungkinkan untuk tinggal bersama anggota keluarga yang lain. Karena keluarga Jepang menjadi lebih kecil dan banyak orang yang tinggal berjauhan karena tuntutan pendidikan atau kerja, jumlah orang tua yang tinggal sendirian pun meningkat drastis. Saat orang tua masih hidup dan sehat, sebagai anak sebaiknya tidak bepergian jauh. Sekalipun bepergian jauh, hendaknya meninggalkan tempatnya, yaitu lokasi perjalanan jauh agar orang tua mengetahuinya. Ini sudah lama menjadi hal yang lumrah di masyarakat saat ini. Hidup adalah perpisahan demi perpisahan. Namun menunggu kematian dalam sendirian di ruangan kosong adalah cerita lain. Betapapun terbukanya pikiran Anda, namun menghadapi kesepian seperti ini, pasti akan merasakan seberkas hawa dingin di hati. Para lansia yang tinggal sendirian ini mungkin tidak bisa keluar rumah karena masalah mobilitas mereka selama masa-masa terakhir hidup mereka. Mungkin juga ada upaya yang dilakukan untuk mengirimkan sinyal ke dunia luar, namun tidak diketahui. Bukankah ini seperti deprivasi sensori ke arah yang berbeda? Manusia adalah makhluk sosial dan menghabiskan sepanjang hidupnya untuk mencoba melepaskan diri dari kesepian. Hubungan antara manusia mempengaruhi perjalanan hidup sekali kita di dunia ini. Bagaimanapun, di mana ada orang, disitulah dunia manusia. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.